Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah di bumi Allah yang maha luas ini, maka Allah siapkan buat dirinya nikmat keberkahan yang banyak lagi luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian ia menemui kematiannya, maka Allah telah menetapkan balasan buatnya, dan Allah maha mengampuni dan maha penyayang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah berada di akhir-akhir bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah akan segera berganti dengan Muharram 1446 Hijriah. Sebenarnya pergantian tahun itu sudah menjadi sunnatullah yang kita tidak bisa menolaknya, dan waktu terus berjalan dan kita akan mengiringi perjalanan waktu itu. Demikian juga pergantian tahun dalam Islam. Intinya bukan pada pergantian tahun itu, tapi yang paling penting adalah mengapa peristiwa hijrahnya Rasulullah itu yang dijadikan momentum untuk menentukan awal tahun dalam Islam. Bukan penanggalan, tapi tahun. Karena sejak awal bangsa Arab sudah mengenal penanggalan. Bangsa Arab sudah mengenal bulan-bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, itu sudah dikenal. Makanya kalau kita melihat sejarah Islam, Nabi lahir tanggal berapa, bulan berapa, itu bisa dijawab. 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Nggak ada tahunnya. Maka selalu saja yang disebut tahun gajah. Jadi yang tidak ada itu tahunnya. Dan selama 12 tahun sejak wafatnya Rasulullah sampai kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab, itu tidak ada penetapan tahun dalam pemerintahan Islam. Ada kesulitan berkomunikasi dengan dunia-dunia, dengan daerah di luar Islam itu sendiri. Akhirnya Umar bersama para sahabat bermusyawarah menetapkan dari mana menghitung tahun pertama penanggalan Islam itu. Dihitunglah hijrahnya Nabi. Walaupun hijrah itu bukan terjadi pada bulan Muharram. Hijrah itu terjadi pada pertengahan Rabiul Awal. Tapi Umar menetapkan hijrah itulah yang menjadi awal tahun pertama Islam. Jadi dia menghitung mundur. Kalau begitu,
Umar memimpin khalifah kedua sebagai khalifah kedua tahun berapa? 12 Hijriah. Karena 1 Hijriahnya dihitung pada saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Poinnya adalah kenapa hijrah? Kenapa tidak maulidnya Nabi? Kenapa tidak Isra Mi'raj? Kenapa tidak nuzulul Quran? Kenapa tidak peristiwa penting lainnya dalam Islam? Tapi Umar khalifah yang cerdas itu memilih hijrah. Disinilah sebenarnya kita menemukan esensi Islam sebagai agama yang dinamis. Islam itu agama gerak. Islam itu agama yang progresif. Dan hijrah itu melambangkan sebuah dinamika kehidupan di mana sebuah perubahan akan terjadi kalau kita bersungguh melakukan perubahan-perubahan itu dengan kekuatan yang ada pada kita, lalu memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Profesor Quraish Shihab mengatakan paling tidak di dalam hijrah itu ada 3 nilai penting yang menjadi modal kita kalau ingin melakukan perubahan apapun, baik personal, institusional, ataupun pada makna yang lebih luas, perubahan pada bangsa dan negara ini. Yang pertama adalah pengorbanan. Ketika mau hijrah, Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sudah kusiapkan onta. Gunakan onta ini, kita berangkat hijrah ke Madinah." Nabi nggak mau yang gratis itu. Nabi bayar pakai uangnya sendiri kalau bahasa kita sekarang. Dia tolak itu. Bukankah selama ini Nabi menerima pemberian dari orang lain? Iya, tapi kenapa pada saat itu Nabi tidak mau terima? Karena Nabi mau tunjukkan kalau kita mau sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, kita harus siap untuk berkorban. Apakah itu materi, apakah itu waktu, apakah itu finansial, itu dulu yang harus dimulai dari diri kita. Yang kedua, makna hidup. Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya, untuk berada di tempat tidurnya. Ketika nanti subuh Nabi bergerak keluar, andai kata pun diintip oleh kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi, mereka masih melihat di tempat tidur ada orang yang tertidur dan mereka pasti menyangka itu Nabi. Padahal Nabi sudah keluar, yang ada di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, kenapa Ali rela? Kenapa Ali bersedia menggantikan posisi Nabi yang tawarannya adalah mati? Di sini ada makna hidup. Sebenarnya, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa arti kita hidup? Apa makna usia kita 40, 50, 60, 70 tahun, bahkan sampai nanti akhir kita meninggal dunia? Bermaknakah kehidupan itu? Bermaknakah usia kita? Ali menunjukkan kehidupan akan bermakna kalau kita bisa memberi arti bagi kehidupan itu sendiri. Kehidupan akan bermakna kalau usia yang kita jalani memberi banyak kemanfaatan, banyak faedah bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini. Ali tidak ingin hidup seperti pepatah Arab, wujuduhu ka'adamihi. Dia ada, tapi tak pernah ada dalam pandangan orang. Ali bersedia, Ali rela. Karena sesungguhnya arti penting dari kehidupan itu adalah pada saat ada kemanfaatan, ada utility-nya, ada nilai gunanya, ada yang bisa dirasakan orang, kemanfaatan-kemanfaatan dari kehadiran kita di muka bumi ini. Yang ketiga, maknanya adalah usaha dan tawakal.
Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, batas yang bisa kita kerjakan itu adalah kerja, adalah usaha. Kita tidak bisa mengintervensi hasil. Kita tidak bisa menentukan hasil. Seorang pedagang yang disuruh Allah pada dirinya, berdaganglah yang baik, bekerjalah yang baik, ikutlah syariat Allah. Persoalan keuntungan, benefit, ataupun profit, itu kata Allah, aku yang atur. Ya Muhammad, tugasmu hijrah. Bagaimana engkau hijrah, selamat atau tidak selamat, sampai atau tidak sampai, itu urusanku, kata Allah. Makanya ketika berada di Gua Sur, Nabi sudah mendengar derap langkah kafir Quraisy yang mengejar Nabi. Abu Bakar ketakutan, gemetar. Lalu Abu Bakar mengatakan, bagaimana ini Rasulullah? Nabi menjawab kala itu, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan gentar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kapan dalam hidup ini yang kita dalam perjuangan besar, lalu kita berani mengatakan, Allah bersamaku, Allah bersama kita. Nabi mengatakan itu. Kenapa? Para mufassir mengatakan, hijrah itu adalah perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, tak ada yang perlu kita khawatirkan dengan perintah itu, karena Allah akan pasti jaga. Tapi pada saat perang Badar, itu yang ketakutan adalah Nabi, yang gemetar adalah Nabi. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau takut? Kenapa engkau gemetar? Dulu hijrah tidak begini. Kata Rasul, kalau hijrah itu memang Allah yang perintahkan. Tapi kalau perang ini, Allah hanya katakan, ya Muhammad, persiapkan pasukanmu, persiapkan dirimu, persiapkan tentaramu. Hanya itu perintah Allah. Yang aku takutkan adalah, kata Nabi, kalau persiapan ini tidak matang, kalau perencanaan ini tidak matang, lalu kita hancur lebur karena kita tidak benar-benar mempersiapkan, itulah yang membuat aku takut. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa melihat dua perbedaan ini. Kita bisa katakan dalam persoalan syariat, orang tak boleh ragu dengan Allah. Perintah Allah dalam ibadah, dalam muamalat, dalam ekonomi, orang tak boleh ragu dengan perintah itu. Pasti semuanya akan membawa kebaikan. Tapi tentang hidup, Allah memang suruh kita berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau kita maksimal mempersiapkan diri, di ujung ada keberhasilan. Tapi kalau kita tidak pernah menyiapkan dengan bersungguh-sungguh perubahan yang mau kita lakukan, maka kegagalan itu bukan karena Allah tidak redha dengan usaha kita, karena usaha kitalah yang tidak maksimal. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah poin penting pada peristiwa hijrah. Kenapa Umar bin Khattab menjadikannya sebagai tahun pertama Islam? Oleh karena itu, ketika kita berada di penghujung Zulhijjah, lalu kita segera memasuki Muharram, nilai-nilai inilah yang mau kita serap, nilai-nilai inilah yang harus kita internalisasikan dalam diri kita. Bagaimana kehidupan kita ke depan? Ayat yang saya bacakan tadi pada surah An-Nisa itu menjelaskan dua hal dari esensi hijrah. Yang pertama, wa may yuhajir fi sabilillah. Ahli tafsir mengatakan, kenapa ayat pertama ini wa may yuhajir fi sabilillah? Tapi pada penggalan berikutnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Ada muhajiran ila, ada yuhajir fi. Apa bedanya? Inilah yang disuruh Allah pada kita. Yang pertama yang disebut dengan hijrah makani, hijrah jasadi. Kalau kita berada di sebuah lingkungan kehidupan, rumah kita berada di sebuah lingkungan masyarakat, yang masyarakat ini tidak sehat, yang masyarakat ini sakit,
lalu kita bertahan di lingkungan yang sakit itu, kita melawan sunnatullah. Kata Allah, kalau engkau berada pada lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang sakit, yang tidak membawa kehidupanmu baik, berhijrahlah engkau cari tempat yang lebih baik dari itu. Itu namanya hijrah makani, hijrah tempat, hijrah fisik. Jadi Islam melarang orang berada dalam kondisi yang buruk, kondisi yang tidak baik, lalu dia bertahan di situ menunggu takdirnya. Islam mencela itu. Itu makani. Tapi yang kedua, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, itu adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi inilah yang sejatinya harus terus-menerus kita lakukan, karena memang kita harus bergerak. Apa yang dimaksud dengan hijrah maknawi itu? Perubahan-perubahan perspektif, perubahan-perubahan terhadap visi, perubahan-perubahan terhadap attitude, perilaku, karakter diri kita. Ini yang harus dirubah ke arah yang lebih baik. Dari kondisi kurang baik menjadi baik, sudah baik, ke arah yang lebih baik. Disinilah sesungguhnya jihad itu. Tidak ada sebuah perubahan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu, tanpa diawali dengan merubah mindset kita, cara pandang kita, perspektif kita tentang diri, tentang keluarga, tentang masyarakat, dan tentu saja tentang bangsa ini. Sebenarnya sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semangat untuk berubah ini menjadi etos muslim, dan inilah yang akan menjadi garansi bahwa kita punya harapan ke arah yang lebih baik. Hari ini kita menyaksikan sesungguhnya sebuah fenomena yang menakutkan, dugaan-dugaan, kekhawatiran-kekhawatiran kalau terjadi perang dunia ketiga. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Tapi ada satu pelajaran penting, bahwa negara yang bagaimanakah yang sebenarnya bisa mengendalikan dunia ini? Jawabannya adalah negara yang memiliki penguasaan terhadap ekonomi, negara yang memiliki penguasaan terhadap teknologi, dan negara yang memiliki penguasaan terhadap militer, alat-alat perang yang canggih, dan seterusnya. Itulah ketika sebuah negara ingin menjadi pengendali. Kalau begitu, apa yang menjadi penting bagi kita umat Islam? Persoalan kita adalah SDM itu sendiri, penguasaan teknologi, penguasaan ekonomi, dan semua kita sesungguhnya harus menyadari kondisi ini, lalu mempersiapkan diri untuk menguasai itu. Bukan menaruh genderang perang, tapi ketika kita bisa menguasai itu, maka kita bisa mengendalikan dunia ini tetap dalam keadaan damai, tetap dalam keadaan tentram. Pertanyaannya hari ini, apakah China, apakah Tiongkok, apakah Uni Soviet, atau negara mana yang bisa kuat, yang bisa menengahi, yang bisa melampaui Amerika dan seterusnya, yang bisa menjadi penengah? Ada pertanyaan besar. Mungkinkah Indonesia yang mayoritas muslim ini, di tengah-tengah konflik yang mengerikan ini, lalu kita menawarkan perdamaian? Pertanyaannya adalah, kekuatan apa yang dimiliki bangsa ini sehingga tawarannya, sehingga pikirannya untuk damai itu didengar, dipatuhi oleh negara-negara lain. Inilah renungan-renungan akhir yang bisa kita pikirkan bersama, dan kita menyadari betapa kita perlu bekerja keras untuk menjadi umat yang kuat, umat yang hebat itu. Spiritualitas, ketuhanan, syariat, oke, bangsa ini bangsa yang religius. Tapi penguasaan teknologi itu pertanyaan besar.
Sampai di sini peran perguruan tinggi untuk hadir menciptakan generasi yang hebat harus tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus melipat gandakan kekuatan-kekuatan perguruan tinggi agar kita bisa menjadi bangsa yang besar. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala fi suratin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullahal azim yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.